pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat. Baiklah, kita untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita absen dulu. Alvino, Hadir. Andri, Hadir. Rio, Hadir. Aldo, Hadir. Becky. Hadir. Hadir. Baiklah, materi pada pagi hari ini adalah taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Baiklah, pertama kita taubat. Apa itu taubat? Istighfar. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia, bukanlah malaikat ataupun nabi yang maksum, artinya terjaga dari perbuatan dosa. Secara langsung atau tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja, kerap kali bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahan yang sebagai makhluk hidup yang berhubungan langsung dengan Allah, hablum minallah, ataupun sebagai makhluk sial yang bersinggungan langsung dengan makhluk anak Adam yang lain, hablum minanas. Untungnya, sebagai seorang muslim, diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki itu melalui sebuah pintu yang disebut taubat. Dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik orang yang salah adalah segera bertaubat. Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua manusia yang telah melakukan dosa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha anharu yawma tajrila nabi walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim bi aymanihim yaqul rabbana atim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman kepada bersama dengannya, dengan sedang cahaya mereka memancar di hadapan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunlah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Allah Zat yang Maha menerima taubat. Jika taubat itu betul-betul dilakukan dengan taubat yang jujur, yang disertai dengan tekad yang kuat untuk tidak melakukannya kembali. Ini Allah SWT mempromokasikan dari dalam surat An-Nasr ayat 3. Ada yang tahu? Ada yang apa? Ya udah. Dalam surat An-Nasr, Fasabi bisa bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Quran surat An-Nasr ayat 3. Tiada dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik atau mempersuas sebagaimana firman-Nya. Tentunya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mensekutukannya syirik, dan Dia mengampuni dosa apa-apa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Pada siapa mensekutukannya Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran ayat 4 sampai ayat 48. Nah, syirik itu ada dua. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu mempersekutukan Allah seperti menyembah pohon, gunung. Nah, kalau syirik kecil itu dosa ria, seperti ria. Nah, jelas bahwa Allah itu Maha Pengampun?
Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Ya aku sendiri bertobat dalam sehari 100 kali itu. Nabi Muhammad yang maksum saja itu bertobat 100 kali dalam sehari. Nah, kita sebagai umatnya harus menirunya. Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Jenis dan syarat tobat. Tobat itu ada dua. Yang pertama tobat yang menyangkut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 hal, 3 syarat dalam melaksanakan tobat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atau dosa yang dilakukan apabila manusia itu diantara manusia dengan Allah dan tidak berubah dengan hak sesama muslim atau adami. Maka ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Jadi misalnya tidak puasa Ramadan itu ditinggalkan lalu mengerjakannya. 2, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, menyesal. Jadi yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat maka tidak sah taubatnya. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa berhubungan dengan hak Adam sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. 3. Berniat tidak melakukan lagi selamanya. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dijalin dengan cara sebagai berikut. Apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan hartanya. Misalnya maling. Nah itu. Jadi harta yang dimaling itu dikembalikan lagi. Yang kedua, apabila menyangkutkan materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, ghibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf pada yang bersangkutan. Misalnya Alvino berantem ini ditonjok. Nah, Alvino harus meminta maaf kepada Mio. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya. Nah, ini itu akan menambah kecintaan kata seorang hamba dekat Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Yang kedua, B, taat. Ada yang tahu taat apa? Enggak. Tidak. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturannya yang dibuat oleh Allah dan segala hal. Aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan ditaati dengan sesama manusia dan lainnya. Jadi apa yang diperintahkan itu kerjakan. Nah, apa yang dilarang itu harus ditinggalkan. Amal ma'ruf nahi munkar. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhadzini amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu beralihan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat di atas, maka simpulkan ada 3 harus kita taati. Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ulil amri atau pemimpin. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad SAW itu mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Nah, untuk kepada ulil amri ini hanya saja pemimpin tersebut harus yang ditaati itu harus berpegang pada kita Allah dan Rasulullah. Menurut Prof. Dr. Quraisy, pada kata ulil amri dalamnya di atas tidak didahului kata taatilah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak diperbolehkan untuk mentaatinya. Gitu. Contohnya, taat
taat kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada suatu sekolah melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran, saat jamaah, zikir, dan sholat duha, untuk supaya mendapat ketenangan hati pikiran dalam menuntut ilmu sehingga ilmunya berkah dan manfaat. Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tampan, lagi terhormat, tetapi non muslim. Sebenarnya hati Nur Hasanah juga mencintainya. Karena Islam larang muslimah menikah dengan lelaki non muslim, akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran dengan sopan. Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, segera menjaga diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Misalnya ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kita harus segera bersikap diri untuk sholat tertib. Dan dianjurkan itu sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu 27 derajat dari sholat sendirian. B. Melatih diri untuk disiplin dari berbagai, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu harus disiplin, ada PR dikerjakan. Nah, ya usahakan jangan telat dan jangan bolos. C. Selalu disiplin dan mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. Nah, itu kalau ada peraturan ditaati. D. Senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihat. Istiqomah yang ketiga, C. Secara bahasa istiqomah artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang biasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap santai menjalankan apa yang diperintahkan Allah sebagai suatu ibadah, sesuai dengan firman dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basyir. Artinya, maka tetaplah kepadamu engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagai telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi untuk istiqomah ini kita ada di antara caranya agar tetap istiqomah di jalan Allah. Yang pertama, meluruskan niat. Jadi niatnya itu harus semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan lebih mudah menjalani ibadah dan tidak mudah tergoda pada hawa nafsu dan hal yang bisa menghalangnya ibadahnya. Niat juga merupakan penentu suatu ibadah, dan ia mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadahnya dalam hatinya. Sebenarnya disebutkan dalam hadis berikut. Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barisan yang jalannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dan siapa hijrahnya kepada dunia yang hendak dihari atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahnya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua, memaknai makna syahadat. Seorang muslim tertentu mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat, tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari kalimat syahadat. Sebagai seorang muslim, kita mengetahui bahwa mengucap syahadat ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam ibadah. Jadi itu, untuk memaknainya kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memaknai syahadat tersebut. Tiga, memperbanyak baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu mendekatkan diri pada Allah, membantu seorang muslim untuk lebih istiqomah dalam jalan Allah. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat yang bisa meneguhkan hati seorang muslim hingga tidak mudah terbayang dan hal yang mampu merusak imannya. 4, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Nah itu, jadi istiqomah sedikit itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi itu ibadah, kalau sudah misalnya sudah rajin, yang wajib sudah dikerjakan nih, sholat, puasanya udah ditingkatin dengan yang sunnah, sholat 2, tahajud, sholat witir, puasa sunnah, istighfar, tasbih, atau bersedekah dan lain-lain. D, ikhlas.
Secara bahasa ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ihsan merupakan akhlak yang agung karena ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap kehidupan seorang muslim. Amalannya baik amalan hati, lisan, maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak terancam nilai setiap amalan seorang sisi Allah adalah tergantung pada kelihatan dia dalam berniat. Dia menjaga niat ikhlas semata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat yang diterima amalan tersebut. Oleh karena itu kita harus berdiri dengan niat ikhlas menjalankan amalan bagaimana perintahnya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur tsumma dzikra bi rabbihim ya'dilun. Katakan sesungguhnya salat ibadah hidup dan mati hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Alam ayat 162. Begitu. Baiklah, itu tadi materi pada pagi hari ini. Nah, ini ada beberapa soal. Nah, akan saya bacakan, nanti yang tahu tunjuk tangan atau langsung jawab ya. 1. Pertanyaan di bawah ini yang merupakan pengertian istiqomah yang benar adalah: A. Kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. B. Patuh terhadap segala yang dipintakan oleh Allah dan Rasulnya. C. Suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan pada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Yang mana ya? A. D. D. Ini B. C. kamu? Siapa yang C tadi? Saya yang C itu. Suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua nih, seorang yang telah memahami Islam dengan benar kemudian mendapat hidayah menjadi mu'alaf masuk Islam. Tindakan orang tersebut dikategorikan apa? A. Ikhlas, B. Tobat, C. Istiqomah, D. Sabar. Jadi kan secara bahasa artinya kembali. B. Apa itu? Obat. Nah ya betul. Sip. Mantap. Yang nomor 3 nih, beramal soleh yang diniati untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ternyata di atas merupakan pengertian: A. Taat, B. Tobat, C. Kaum, D. Ikhlas. Nih, beramal soleh apa itu? Termasuk apa? Ikhlas. Ini Landu apa? Jawabannya Landu? Landu apa? A. Ya betul Landu. Taat. 4. Kata ikhlas berasal dari kata akalah yaklisu ikhlasan, yang berarti A. Satu tujuan, B. Pilihan terakhir, C. Terbenahi, D. Murni. D. D. C. D. Nah, betul Landu, murni. Kata ikhlas adalah sifatnya dengan kata muklis adalah suatu orang yang A. Berbuat secara ikhlas, B. Berapa terpuji kepada Allah, C. Berbuat baik dengan sum'ah, D. Tidak ikhlas dalam berbuat baik. Mana? C. Ah ya, betul yang A. Menurut Islam, nilai perbuatan baik seorang ditentukan oleh A. Kepribadian pelakunya, B. Jenis perbuatan itu sendiri, C. Sering tindaknya dilakukan, D. Niat pelakunya. D. 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 A. A. D. D. Satu ciri ketaatan seorang kepada Allah ialah tidak mengenal Allah, B. Berhasil maksimal, C. Tidak mengeluh, D. Tidak menghadapi kendala. Mana? C. 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 A. C ya, betul C. Kita wajib mentaati ulil amri apabila mereka A. Berada di jalan yang sesuai, B. Bukan dari golongan kafir, C. Berasal dari golongan muslim seperti kita, D. Tidak melanggar hukum-hukum Allah. Mana? C. D. 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 Siapa yang D tadi? Aku. Ah, Landu. Aduh. Sesuai Quran Asyidah ayat 50 urutan berbuat taat yang benar adalah A. Ulil amri Allah Rasul ulil amri, B. Ulil amri Rasul Allah, C. Allah ulil amri Rasul, C. Rasul, D. Rasul Allah ulil amri. Yang mana? A. C. Apa itu? C. Oh, boleh lanjut. Ya. Yang terakhir nih, salah satu yang syarat bertaubat ialah minta maaf kepada orang yang bersangkutan apabila kesalahan yang dilakukan berkaitan dengan dosa besar. B. Kesalahan tersebut belum dimaafkan, C. Sudah memohon maaf kepada Allah,
dia sudah dimaafkan oleh Allah nih. Dosa C. kepada Aku C. C. dosa kepada D. manusia nih. A. Tadi ada dua, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Nah ini A. Bisa pada manusia. C. ya, yang mana ini? C. B. B. A. B. B ya, B. Makanya. Baiklah, terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih.